Tapi sebelumnya Pak, mungkin seperti apa sih visi misi dari Kabupaten Toraja Utara? Ya. Mungkin bisa dipaparkan sedikit. Jadi tentu visi dan misi kita ya itu tadi saya pikir bahwa karena Toraja Utara itu ya tidak memiliki tambang, Ya. tidak memiliki hutan yang bisa dihasilkan untuk dijual. Makanya kita lebih mengandalkan pada pertama itu pendidikan. Jadi visi pertama itu bagaimana saya meningkatkan pendidikan di sana. Lalu kedua itu bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lalu yang berikut bagaimana meningkatkan pariwisata kita, reformasi birokrasi, lalu ya tentu pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur. Itu yang paling penting. Nah, ini yang kita terus-menerus kita lakukan itu sehingga betul-betul itu ada dampaknya, masyarakat bisa merasakan apa yang kita lakukan. Dan puji Tuhan skala prioritas kita di bidang infrastruktur ya mudah-mudahan tahun 2022 ini alun-alun kota yang menjadi kawasan terbuka hijau ya itu bisa selesai, pembenahan pasar Bolu dan terminal Bolu itu bisa tuntas tahun ini. Dan untuk tahun depan kita harap jembatan kembar yang ada di Malango itu bisa selesai. Ya itu pembebasan lahannya itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Toraja Utara, pembangunan fisiknya itu menjadi tanggung jawab dari provinsi. Dan puji Tuhan Pak Gubernur sudah iai akan dianggarkan ulang kembali dalam tahun 2023 ini. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ada jalan membuat peningkatan jalan dari Alang-Alang ke Salu sudah mulai berjalan ya. Lalu peningkatan jalan dari Ukika Kondongan juga sudah mulai berjalan. Dan ya tentu peningkatan jalan di beberapa ruas jalan yang dibiayai dari PHJD dan DAK itu sementara lagi berjalan. Dan kita harap itu menjadi skala prioritas kita untuk di Toraja Utara. Dan tentu kemarin juga kita sudah lakukan pembinaan bintek untuk para calon-calon kepala sekolah yang akan menduduki sebagai kepala sekolah, dan kita sudah lakukan itu dan mereka juga sudah mengikutinya dengan baik sehingga beberapa orang yang dinyatakan lulus itu ya itu kita tempatkan dan kita angkat untuk menakodai sekolah-sekolah yang menjadi andalan kita. Dan tentu juga di bidang kesehatan ya kita sudah mulai bagaimana pelayanan-pelayanan di setiap puskesmas itu betul-betul bisa mereka lakukan pelayanan dengan baik. Ya tentu ya pembenahan peralatannya ya, bagaimana penempatan SDM-nya itu kita ada pemerataan di semua puskesmas ya, sehingga betul-betul ada pelayanan secara merata di seluruh masyarakat Toraja Utara yang ada di sana. Pak, mungkin kita mundur sedikit nih, tadi Bapak menjelaskan terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas. Nah Pak, pertanyaannya sudah berapa persen Kak? Sesuai dengan yang ada di dalam kontrak. Tentu juga kalau mereka tidak tuntaskan ya pasti kan ada denda ya kan. Jadi mereka akan terima resiko juga ketika mereka tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan yang ada dalam kontrak. Ya, tapi kita harap tidak terjadi itu. Tentu kita harap mereka bisa menuntaskan sesuai dengan yang ada di dalam kontrak. Berarti untuk saat ini sudah 70% dari yang bisa dilihat secara nyata Pak. Tapi Pak, ini mengenai program andalan dari pembangunan alun-alun Rantai Pau ini serta jembatan kembar ini sebenarnya tujuan utamanya itu seperti apa Pak? Kalau pembangunan alun-alun itu ya dalam rangka tentu bagaimana sebuah kabupaten harus memiliki semua kawasan terbuka hijau dan kabupaten layak anak. Nah, kabupaten itu dikatakan layak anak ketika memiliki kawasan terbuka hijau. Nah, inilah tujuannya. Kita mau menjawab itu.
Kita mau menjawab itu. Dan ya tentu kita harap bahwa memang alun-alun kota ini nantinya menjadi ikonnya Toraja Utara, karena ya tentu bahwa kabupaten layak anak, kabupaten yang sehat, ya harus memiliki kawasan terbuka hijau. Nah ini kita mau jawab. Siap. Mau jawab. Kalau jembatan Kembar Malango ini karena di situ sumber kemacetan, jadi kita mau menjawab keluhan masyarakat tentang kemacetan itu, sehingga ketika orang berangkat mengantar anaknya ke sekolah, orang mau pergi kerja, ya tidak terhambat kemacetan karena jalannya kecil, jembatannya kecil, ya. Itu. Berarti ini terkait infrastruktur dan juga sumber daya manusia yang ada di Toraja Utara ya Pak?